bacanya pos Quran. Meraih 8 keutamaan. Waruwiya an ba'di sahabati radhiyallahu ta'ala anhum annahu qala man ajaza an thamaniyatin fa'alaihi bi thamaniyatin ukhra. Barang siapa yang tidak mampu meraih 8 keutamaan, maka jalani keutamaan yang lain yang nilainya sama dengan keutamaan yang ada itu. Pertama, man arada fadla salatil lail wa huwa naim. Barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan salat malam sedangkan dia tuh orangnya senang tidur. Karena ada salat malam susah banget ini. Insyaallah. Apalagi tidurnya malam. Main gaple sebelumnya lagi. Di pojok. Kemana ya tangannya ini enaknya ini? Telunjuknya ini kemana ya nanya telunjuknya ini? Ya. Di pojok mana itu? Pojok sana ini. Pojok sana. Main gaple. Iya. Kalau di atas ada pojok enggak? Ya susah lah pojok sana pokoknya. Sehingga selamat datang jamaah Nurul Huda. Jamaah Nurul Huda sekte Nurul Rahman. Man arada fadla salatil lail wa huwa naim. Barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan salat malam sedangkan dia itu senang tidur, dibangunin susah, tidurnya malam terus karena main gaple. Ya. Berarti pojok sana kalau gitu tunjuk. Temu kita ini pojok sana. Main gaple, jangan khawatir. Teruskan main gaplenya. Enggak sholat malam. Maka gantinya fala ya'si bin nahar. Jangan maksiat di siang hari. Susah. Jangan maksiat di siang hari. Yang paling repot itu kan sholat malam enggak, siangnya maksiat. Maksiat itu gimana? Ngomongin orang, cerita dengan orang lain, jelek-jelekin orang, apalagi musim politik nih. Wah, saling menjelekkan dan sebagainya. Kalau kita nggak bisa sholat malam, maka siangnya jangan maksiat. Tapi lebih utama lagi sholat malam. Lebih bagus lagi malamnya sholat, siangnya tidak maksiat. Itu lebih utama lagi. Lebih utama. Sholat malam itu satu-satunya sholat sunnah yang dituliskan dalam Al-Quran. Jelas tegas. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan sebagian dari malam itu kata Allah Subhanahu wa taala, fatahajjad, maka tahajudlah kalian. Nafilah sebagai tambahan. Ngompreng kalau supir itu, ngompreng dulu lah, cari tambahan. Laka kata Allah bagi kalian. Sebagai ibadah tambahan, tapi itu keutamanya sangat indah sekali salat malam itu. Banyak sekali di Al-Quran itu menggambarkan, bahkan di hadis Rasulullah masuk surga jaminannya. Itu Rasulullah itu di Madinah, kalau kita mau masuk kota Madinah itu ada baleho yang besar. Baleho besar sekali, tulisannya ya ayyuhan nafs afsus salam wa at'imut ta'am wa silatul arham wa salatul lail wa salatu bil lail wan nasu niyamun dakhulal jannah bis salam. Kata Rasulullah, itu balehonya besar dipasang oleh pemerintah Madinah itu. Wahai manusia, Rasulullah ngomongnya kepada umat manusia, bukan kepada orang Islam saja. Ayyuhan nas afsus salam, sebarkanlah kedamaian. Wa at'imut ta'am, berbagi-bagilah makanan.
satu dengan yang lain. Wasilatul arham, dan bangunlah silaturahim, berkunjung satu dengan yang lain. Ketemu, jangan melengos kalau ketemu teman. Kalau sudah melengos, pertandanya silaturahimnya putus. Ketemu orang, salaman. Barang siapa, kata Rasulullah, ketemu sesama muslim kemudian salaman, sebelum tangannya lepas, dosanya sudah berguguran. Jadi kalau ada orang ngajak salaman, jangan salaman dulu katanya. Jangan begitu. Salaman, dosanya berguguran. Belum lepas tangannya, sudah berguguran dosanya. Wassalatu bil-lail wan nasu niyamun. Salat malam hari, manusia yang lain tidur. Tujuannya apa? Enggak boleh diketahui oleh orang lain kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan salat malam. Banyak hadis-hadis yang menekankan salat malam. Sepertiga malam, thulutsayil lail, sepertiga malam. Tapi ada yang jam 00,1 menit sudah SMS, bangun salat malam. Kapan tidurnya, saya bilang orang ini. Itu ternyata dia itu SMS, habis SMS tidur, nggak salat malam, nggak apa itu. Dari sore melek, susah tidur, malah ganggu temennya. Bangun salat malam, habis itu dia tidur. Malah tidurnya itu nggak sholat isya dia, karena gaple dari sore, dari maghrib itu. Insya Allah. Ini bukan di sana, bukan jamaah kita. Jamaah kita nggak ada jamaah kita itu, nggak ada. Jamaah di sana. Kalaupun ada paling 1-2 jamaah kita cuma. Itu juga orangnya itu loh. 1-2 ya, 3-4 lah paling banyak. Ini. Kalau tidak bisa bangun malam, maka gantinya jangan maksiat di siang hari. Lebih susah tidak maksiat itu, Pak. Segalanya maksiat, ngomong salah maksiat. Ketemu dengan perempuan, kita apalagi ada perasaan lain, maksiat lagi. Dengar suara perempuan, maksiat. Sekarang perempuan berkeliaran di mana-mana. Apalagi kalau asar nongkrong di sini, wah isinya perempuan semua itu. Ibu-ibu, baris, cerita tentang suaminya lagi. Ibu-ibu baris di situ depan masjid itu ceritanya ngalor ngidul. Saya dengarkan cerita apa ibu-ibu ini? Cerita tentang suaminya semua. Masya Allah. Suami saya ini, suami saya ini. Oh kalau suami saya, astagfirullah. Makanya nanti Ustadz Uju ini, saya punya rencana bagaimana ibu-ibu yang nganter anak-anak itu, anak-anaknya masuk ke madrasah, ke baca Quran, pengajian Quran, ibu-ibunya masuk ke masjid, dikasih pelajaran agama supaya dua-duanya mantap. Coba tanya anak-anak itu yang diantar oleh ibu-ibunya, yang bisa ngaji, anak-anak yang bisa ngaji, ibumu bisa ngaji belum? Rata-rata jawabnya belum. Anaknya bisa ngaji, ibunya belum. Bapakmu? Wah, apalagi bapak katanya, main gaple terus bapak saya. Masya Allah. Ini harus tersinergi. Umi nanti tanggung jawabnya, ketua yayasan, harus membangun sinergi. Semuanya harus terintegrasi pendidikan. Masjid sudah memulai namanya kelas senior. Kelas senior, bapak-bapak ini kan kelas senior semua. Kelas senior, bagaimana untuk membangun supaya ke depan lebih baik. Yang kedua, man arada fadla siyami tatawwu wa huwa muftir. Barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan puasa sunnah, Senin, Kemis, Muti, dan yang lainnya, puasa sunnah bentuknya, tapi dia gampang lapar, dikit-dikit makan. Gampang lapar orangnya, nggak kuat kalau sudah ngelihat makanan itu. Karena ada orang nggak kuat ngelihat makanan tuh, nggak kuat, pengennya makan terus. Dia sehingga tidak sanggup untuk puasa sunnah, maka gantinya falyahfad lisana, jaga mulutnya, jangan banyak ngomong, mendingan zikir. Sambil makan zikir nggak apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Sambil jalan, sambil apa, zikir daripada ngomong yang lain. Jalan keluarnya ini. Tapi lebih utama lagi kalau kita memang sanggup untuk puasa sunnah. Lebih utama.
Ini puasa sunnah enggak, lisannya dermemel aja ngomongin orang, cerita kesana kemari. Dijaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik-baik saja. Kalau tidak mampu bicara yang baik, liyasmut, diem, jirep jabang bayi. Udah diem. Ini Pak. Kalau nggak bisa bicara, diem. Ada orang ngomong macam-macam, sudah diem, dengarkan aja. Bila perlu nggak usah didengerin. Ini jalan keluarnya. Man arada fadlal ulama, barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaannya ulama, ahli ilmu, tapi dia ternyata tidak mampu untuk menjadi ulama, susah dan sebagainya, fa'alaihi tafakkur, maka hendaklah berfikir tentang apa? Tentang Allah, tentang alam, tentang kebesaran Allah, ciptaan Allah, bahkan dalam diri kita. Dalam Al-Quran banyak itu disinggung agar kita itu bagaimana melihat diri kita. Subhanallah Bang. Itu saya punya kawan bupati, orang tuanya itu, ibunya jatuh di kamar mandi, kemudian mangkok belakangnya ini pecah. Mangkoknya itu pecah. Dan harus diganti dengan mangkok buatan. Harganya itu ternyata 2M. Harga mangkoknya itu. Itu coba. Pak Sidik, Pak Haji Sidik, sampean itu di pantatnya ada uang 2M itu ternyata. Jangan bilang miskin kita. 2M ini mangkoknya aja itu, belum yang lain. Coba. Harganya itu. Itu baru mangkok diganti, harganya 2 miliar. Bisa dibayangkan betapa Allah memberikan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan. Difikirkan dalam diri kita, ya Allah, alhamdulillah saya masih dikasih kesehatan oleh Engkau ya Allah. Kemarin saya pulang dari Al-Muhajirin di Pondok Kelapa ke rumah sakit. Diundang teman-teman, kemudian nengok salah satu yang sakit itu pakai selang. Pakai selang, pakai gas dan sebagainya. Selangnya harganya 1,5 juta. Selangnya doang 1,5 juta. Kita gratis. Itu kita fikirkan, ya Allah, ternyata Engkau memberikan saya kesehatan begitu indah. Saya dibesarkan, dimuliakan oleh Engkau, gratis semuanya. Sehingga ketika kita berpikir tentang ciptaan Allah yang ada di diri kita khususnya, kita akan semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sittina sanatan. Berpikir sejenak tentang kebesaran Allah, tentang ciptaan Allah, tentang diri kita yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik ketimbang ibadah 60 tahun. Masya Allah. Berpikir sejenak. Itulah keutamaan ulama di sini, karena dia berpikir terus tentang ilmu. Sampai dulu pernah saya ceritakan juga nih, Imam Ahmad bin Hambal ngomong ke anaknya, wahai anak-anakku, nanti akan ada tamu gurunya bapak, tamu ini orang alim, dia ilmunya sangat luas dan orangnya warak, orangnya sangat tawadhu. Maka ketika nanti dia datang, tolong kamu hormat, jangan kemudian seperti berbuat kepada bapak dan yang lainnya. Hormati dan muliakan tamu itu, kata dia. Ternyata yang datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang, kemudian karena datangnya sore, akhirnya sampai nginep. Imam Syafi'i dikasih makan malam oleh Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i ini gurunya Ahmad bin Hambal. Begitu dikasih makan,
Imam Syafi'i makannya banyak. Makannya itu banyak. Kasih makan banyak. Anaknya Ahmad bin Hambal tadi narik bapaknya. Pak, katanya orang alim, katanya orang muda, makannya banyak banget itu katanya. Anaknya ini ngerasani itu. Udah diem kata Ahmad bin Hambal, udah diem. Udah tetap kita dilayani. Kemudian tidur malam, anaknya ngintip. Bagaimana sih kehebatan ulama yang dibangga-banggakan oleh bapak saya ini katanya? Seperti apa? Ternyata malam hari itu Imam Syafi'i tidak sholat. Tidur aja dia. Hanya sesekali dia istighfar, astagfirullah. Enggak sholat malam sama sekali enggak. Paginya anaknya tambah protes sama bapaknya. Mana buktinya kalau dia itu ulama hebat, kata anaknya. Menggugat kepada bapaknya. Akhirnya ketika sarapan, Imam Syafi'i cerita, alhamdulillah tadi malam saya semalam suntuk gak tidur. 9 permasalahan agama saya selesaikan di rumah ini katanya. Coba. Jadi dia berpikir, bukan sholat, berpikir dan tidak sholat, tapi berpikir itulah lebih utama. Masalah agama 9 masalah diselesaikan oleh Imam Syafi'i di rumahnya Ahmad bin Hambal. Dia tidak tidur malam dan tidak sholat, tapi berpikir tentang agama. Maka kata Rasulullah, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Berpikir bagaimana dan bagaimana. Itu lebih utama ketimbang ibadah 60 tahun. Lah kita berpikir enggak, ibadah enggak. Masya Allah ini. Pikirkan, molor terus malah yang ada. Fa'alaihi bitafakkur. Pikirkan sejenak saja, berpikir. Astagfirullah, ya Allah, ternyata banyak sekali nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, tapi syukur kami sangat sedikit. Sebutkan nikmat itu. Nikmat sehat, nikmat pensiun. Nggak ada lagi yang merintah-merintah, bebas kemanapun, bangun jam berapapun bebas, pulang jam berapapun bebas, pensiun. Sekarang tinggal ngaji dan sebagainya. Man arada fadlul ulama fa'alaihi bitafakkur. Siapa yang ingin mendapatkan keutamaan ulama, hendaklah berpikir tentang keutamaan atau tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pikirkan. Man arada fadlal mujahidin wal ghuzati wa huwa qa'idun fi baiti. Barang siapa yang tidak mampu, yang ingin mendapatkan keutamaan jihad, tapi dia tidak mampu karena lumpuh atau karena yang lainnya atau karena faktor-faktor yang lain dan dia hanya tinggal di rumah saja, maka kata Rasulullah di sini, fal yujahidis syaiton, maka berperanglah dengan syaitan. Syaitan dalam diri kita dari semua arah akan mengganggu kita. Kata syaitan, dari depan nggak bisa, dari belakang. Dari belakang nggak bisa, samping kanan nggak bisa, samping kiri nggak bisa, dari atas nggak bisa, dari bawah, semua akan digoda kita dari berbagai macam sudut oleh syaitan. Maka Rasul pernah mengatakan ketika selesai perang Badar, Rasulullah mengatakan bahwa kita, kata Rasulullah, baru saja berperang menghadapi perang yang kecil, dan kita akan berhadapan dengan perang yang lebih besar. Sahabat kaget, perang apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, memerangi hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Ini yang harus kita hadapi. Bagaimana memerangi hawa nafsu itu, Pak? Ada azan dikumandangkan, azan dari Masjid Nurul Huda. Kita lagi santai-santai, kemudian tetap dalam kesantaiannya itu tetap di situ, itu sesungguhnya kita dikuasai oleh syaitan. Tapi ketika kita berjihad, lawan, bebaskan ini semuanya, kemudian kita bergerak menuju masjid, maka itu termasuk jihad fi sabilillah, jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan yang menggoda kemalasan, yang membentuk kemalasan pada diri kita, sehingga syaitan menjadi tersingkirkan. Ini yang harus kita bangun dalam
kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang utama dan pertama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, man arada fadlas shadaqah wa huwa ajiz, dan barang siapa ingin mendapatkan keutamaan sedekah sedangkan dia lemah. Sedekah bagaimana keutamaannya, Pak? Itu di Al-Qur'an menggambarkan nanti orang yang pelit, bakhil, enggak pernah sedekah, medit, ketika mau meninggal dunia berteriak, laula akhartani ila ajalin qarib. Dia nangis berteriak kepada Allah, ya Allah, tunda dulu kematianku, tunda. Akhartani, tunggu sebentar ya Allah, ila ajalin qarib, sebentar, kata dia. Sebentar mintanya, enggak lama. Ila ajalin qarib, sebentar ya Allah. Tunggu saya ya Allah, tunggu. Jangan dulu dimatikan. Kenapa? Karena orang mau meninggal itu, Pak, dibuka tabir matanya oleh Allah. Sekarang ini mata kita ditutup semua, ditutup, sehingga hanya tabir begitu aja kita nggak bisa melihat di belakang ada siapa, nggak bisa. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Ini yang kamu dustakan kata Allah dulu, yang tidak kamu akui bahwa nanti kematian akan datang, dan saat kematian itu saya buka matamu menjadi tajam, dan hari itu matamu sangat tajam, kata Allah. Tajamnya bisa menembus tembok-tembok, bisa menembus dinding-dinding, bisa menembus alam ini, sehingga kita bisa melihat betapa pahalanya sedekah. Digambarkan oleh Allah pahalanya sedekah begitu besar. Akhirnya berteriak, laula akhartani ya Allah, tunggu dulu, tunggu. Mau apa kata Allah? Fa as-saddaqah, saya mau sedekah, kata dia. Wa as-saddaqah, saya mau sedekah, dan saya akan ingin menjadi orang-orang yang soleh, ingin menjadi orang-orang yang beramal soleh. Mumpung roh belum di leher, perbanyak sedekah. Jangan sampai kita nanti menjelang mati berteriak minta ditunda, jangan sampai. Atau seperti teriakan sahabat siapa? Sya'ban. Sahabat Sya'ban itu. Sya'ban itu tidak sholat subuh. Satu ketika tidak sholat subuh, dicari oleh Rasulullah, mana Sya'ban? Gak ada ya Rasul, tunggu. Kata Rasulullah, tunggu kalau gitu, jangan dulu qomat, barangkali dia masih di jalan. Ternyata ditunggu sekian menit gak datang juga sahabat Sya'ban. Lanjut sholat, kata Rasulullah, qomat. Begitu qomat selesai sholat, Sya'ban gak ada juga. Mana Sya'ban ini? Gak ada ya Rasul, gak datang. Siapa yang tahu rumahnya? Kata Rasulullah, ada sahabat yang tahu, diantar ke rumahnya Sya'ban, perjalanannya 2 jam dari masjid ke rumah Sya'ban. Betapa jauhnya itu, 2 jam. Sampai di rumah Sya'ban, Rasul ketemu dengan istrinya. Sya'ban mana? Sya'ban tadi malam meninggal dunia ya Rasulullah. Meninggal dunia. Apa wasiat dia? Enggak ada ya Rasul, kecuali menjelang meninggalnya itu teriak-teriak aja. Apa teriaknya? Pertama dia bilang, kenapa tidak semua? Kenapa tidak semua? Hanya bilang gitu doang. Yang kedua, kenapa tidak yang paling baik? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Hanya teriak itu aja ya Rasulullah. Oh, orang yang lain gak ada yang paham, tapi yang paham Rasulullah. Sya'ban ini ahli sedekah. Kalau makan itu selalu dibagi. Separuh dibagi untuk orang lain, yang lewat terutama, separuh baru dimakan untuk dirinya. Dia melihat betapa indahnya pahala sedekah, hanya berteriak, kenapa tidak saya berikan semua kalau tahu pahalanya besar begini? Kata Sya'ban. Subhanallah. Terus Sya'ban itu mau keluar sholat subuh, kedinginan, begitu keluar rumah, diterpa angin subuh, dingin banget, masuk lagi dia ngambil jaket lagi. Jaket yang tebal, lebih bagus lagi jaketnya ini. Akhirnya double dia jaket, berangkat ke masjid. Di tengah-tengah jalan ada orang tua kedinginan, tidak bisa jalan saking dinginnya. Akhirnya diambil, dicopot jaket yang bagus, kemudian jaket yang kedua yang jelek dicopot juga, diberikan kepada
Orang tua tadi, setelah diberikan, orang tua merasa hangat, berangkat ke masjid bersama-sama. Sya'ban berteriak, kenapa tidak saya berikan yang lebih bagus, katanya. Jaket yang bagus itu kalau tahu pahalanya begitu besar, rugi dia memberi aja. Dan yang terakhir Sya'ban itu kenapa teriak? Kenapa nggak lebih jauh? Kenapa nggak lebih jauh? Tahu langkah sholat ke masjid itu, setiap langkah adalah kafaratun lidzunub. Setiap langkahnya itu menghapus dosa dan mengangkat derajat. Dosanya dihapus, derajatnya diangkat. Tidak dihapus dosanya doang, diangkat derajatnya. Maka Sya'ban berteriak, kenapa rumah saya tidak lebih jauh lagi kalau tahu seperti ini? Fakashafna anka khita'ak. Nanti matamu, mata kita semua dibuka tabirnya oleh Allah. Kita bisa tembus melihat bagaimana keindahan pahala-pahala. Sebaliknya orang yang tidak pernah ibadah, dia berteriak-teriak, nggak mau meninggal dunia juga karena melihat betapa siksa yang dihadapi. Setelah matanya dibuka, sekarang ditutup semua oleh Allah matanya itu. Nanti dibuka oleh Allah. Sebelum dibuka oleh Allah, kita perbanyak sedekah di sini. Barang siapa yang tidak mampu bersedekah karena dia lemah, ya, jangan kemudian pura-pura lemah ini. Karena ada orang pura-pura lemah, diminta sedekah, ntar. Terus, Pak, minta sedekah, saya lagi nggak pegang uang. Iya, memang dia nggak pegang uang. Ini supaya dia menghindari dosa, katanya. Saya nggak bohong loh, nggak pegang uang saya. Ya uang nggak perlu dipegang, tapi kan ada di dompet. Nggak di dompet, ada di lemari, ada di rumah. Saya nggak pegang uang. Ada yang jawabnya begitu. Ini laporan Pak, laporan panitia. Waduh, saya minta ke dia, bilangnya nggak pegang uang. Ya iyalah, uang nggak perlu dipegang, dia bilang itu. Adanya di ATM uang itu atau di banking. Nah dia lemah, maka jalan keluarnya falyu'allimin nas ma sami'a minal ilmi. Maka ajarkanlah kepada orang lain apa yang telah kita dengarkan tentang ilmu. Lah kita sekarang sudah mendengarkan satu ilmu, ajarkan pada orang lain, sampaikan. Sehingga ilmu itu menyebar, kebaikan-kebaikan itu menyebar kemana-mana. Jangan kemudian setelah ngaji di sini gurunya sangat banyak. Kemudian dari mulai Ustadz Ishak, Ustadz Thohir, Ustadz Asep, Ustadz Ahmad, Ustadz siapa lagi? Nurdin, Gaus, Ustadz Gaus. Itu apa yang telah diajarkan oleh mereka, sampaikan kepada orang lain sehingga tidak lupa. Lah ini begitu keluar dari masjid, tadi siapa yang ngajar? Ustadz Gaus. Apa pelajarannya? Apa ya katanya? Pelongo. Bagaimana dia mau mengajarkan ke yang lain? Keluar dari masjid aja udah lupa apa yang disampaikan. Ajarkan. Kalau kita tidak mampu sedekah, ajarkan. Tapi masalah sedekah ini yang saya tahu, masalah sedekah bukan mampu dan tidak mampu, tapi mau dan tidak mau. Masalah sedekah itu. Sebab banyak orang yang miskin sengaja untuk sedekah. Pemulung itu ada yang sengaja mengumpulkan uangnya untuk sedekah. Sebagian sedekah. Bahkan ada ibu-ibu di Pemalang dagang oncom. Oncom itu apa oncom itu? Tempe. Dagang tempe. Itu kalau dia lebih dari 50.000 yang dia dapatkan, maka lebihnya pasti dia berikan ke masjid. Pasti. Karena dia bilang modal saya hanya 30.000 dan saya sudah untung 20.000, itu sudah besar sekali. Jika lebih uang itu berarti itu milik Allah Subhanahu wa taala, kata dia. Maka saya kembalikan kepada Allah, dan rumah Allah itu adanya di masjid. Kembalikan ke masjid. Ini orangnya buta. Jadi kalau ada orang beli, silakan ambil sendiri, kemudian pulangannya ambil sendiri. Terus setiap orang yang membelinya itu hanya seumpama 2.000, ngasih uangnya 5.000, ambil aja pulangannya, udah pas uangnya. Orang baru bilang pas uangnya. Kadang-kadang sampai dapat 350.000. Maka yang 300.000 itu diberikan. Artinya sedekah ternyata bukan masalah miskin dan tidak miskin, tapi masalah mau dan tidak mau yang kita kembangkan. Termasuk korban. Korban itu masalah mau dan tidak mau.
Ini, mari kita bangun di sini. Yang jelas, kalau memang kita betul-betul tidak mampu untuk bersedekah, ajarkan ilmu kepada yang lain. Yang sudah kita dapatkan, ternyata kita hanya mendapatkan ilmu tentang wudhu dari Ustadz Ishak. Berwudhu itu adalah seperti ini, diajarkan, ajarkan ke orang lain. Ketika kita melihat orang lain wudhunya salah, ingatkan sesuai dengan ilmu kita. Jangan dibiarkan saja, ingatkan orang yang salah itu. Kita mendapatkan tata cara sholat seperti ini. Kita melihat orang sholatnya salah, ingatkan. Diingatkan. Jangan kemudian kita diam. Itu sedekah, gantinya sedekah. Man arada fadlal haji, dan barang siapa ingin mendapatkan keutamaan haji wa huwa ajiz, sementara dia lemah, tidak istita'ah, lemah, maka gantinya falyalzamil jum'ah, hendaklah dia membiasakan ibadah di hari Jumat. Hendaklah dia jangan sampai meninggalkan hari Jumat, meningkatkan ibadah di hari Jumat. Hari Jumat itu terutama baca sholawat. Sholawat, kata Rasulullah, baca sholawat di hari Jumat lebih utama. Itu hari yang paling perbanyak sholawat. Sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masjid ini banyak sekali sholawatnya kalau kita mau ikut. Saya sudah pernah menyampaikan, tidak ada masjid yang setelah sholat asar baca sholawat nariyah kecuali masjid Jami Nurul Huda. Nggak ada. Silakan cek ke yang lain. Di lingkungan kita, lebar lagi tingkat kelurahan, lebar lagi tingkat kecamatan. Silakan sholat asar di mana? Ada enggak masjid yang baca sholawat nariyah? Sedangkan sholawat nariyah itu sholawat yang paling tajam. Dibaca doa khusus lagi, doa sholawat nariyah. Doanya khusus. Sangat rugi kalau kita habis sholat asar kemudian belum selesai doa, belum baca sholawat, sudah pergi. Sudah pergi, rugi sekali itu. Rugi. Di situ keutamaan sholawat nariyah betapa besar. Bersama-sama baca sholawat nariyah, bila perlu didoakan. Doanya sampai minta hajat kita dipenuhi oleh Allah SWT. Dengan sholawat itu kita minta hajat. Kita lagi punya hajat masjid, punya hajat, dan punya hajat keluarga juga punya hajat masing-masing. Minta sholawat nariyah. Selesai baca doa Fatihah, setelah Fatihah itu baca sholawat nariyah 11 kali, hanya 11 kali, hanya 11 kali. Rugi kalau kita tidak ikut. Maka di hari Jumat perbanyaklah ibadah di hari Jumat. Sedekah. Kan sekarang ada istilah apa? Jumat berkah. Wah, alhamdulillah sekarang sudah beredar kemana-mana itu Jumat berkah itu. Orang Jumat berkah itu tidak mencari berkat. Oh, Jumat berkah kita ke masjid yuk. Apa? Cari makanan. Jangan cari makanan. Jumat berkah itu memberi makanan. Memberi makanan. Kirim makanan. Sebesar apa makanannya? Satu apa? Makanan yang bulat itu apa namanya sih? Donat. Cukup satu donat kirim ke sini. Daftar ke Ustaz Slamet, Ustaz ini sedekah saya di masjid Jumat berkah. Ya, kalau satu orang ini semua ini satu donat, semua orang satu donat, berapa donat yang akan terkumpul? Kemudian diambil lagi, dimakan lagi oleh kita, nggak apa-apa toh, sudah tukeran, tapi sudah sedekah kita. Apalagi kalau satu orang 10 donat, satu orang kemudian ada satu gelas bubur apa? Bubur kacang, masya Allah, sedekah. Biasakan hari Jumat untuk perbanyak sedekah di situ. Kalau ngasih ke kotak amal, tambahkan setiap hari. Dulu kan kita programkan itu, satu hari jangan banyak-banyak, 1.000 rupiah masukkan kotak. Yang pengen 2.000, pengen lagi 10.000 Pak, saya boleh nggak 10.000 setiap hari? Wah boleh, setiap hari masuk kotak 10.000. Begitu mau masuk masjid, klik 10.000. Begitu hari Jumat, jangan lihat 10.000, lihat 50.000 masukkan. Ibadahnya, amalnya sangat besar sekali. Hari Jumat, tambahkan kalau hari Jumat, sedekahnya digedein. Man arada fadlil abidin
man arada fadlal abidin, barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan ahli ibadah, fal yuslih bainan nas, hendaklah dia berbuat baik kepada manusia atau mendamaikan orang yang bertengkar. Kalau ada orang bertengkar jangan dibiarkan, damaikan. Bohong untuk mendamaikan orang boleh. Cuma ada suami istri bertengkar ini, kemudian pisah rumah. Bilang sama istrinya itu, Masya Allah, tiap hari itu suami kamu tuh nyebut-nyebut kamu, terus muji-muji kamu. Kelebihan kamu selalu dipuji-puji. Ke suaminya ngomong juga begitu. Istrimu kok kamu muji-muji kamu terus, tapi kenapa kamu ada di sini? Padahal lagi bertengkar, lagi gondok-gondok dua orang ini. Sama-sama. Tapi bilang sama yang laki-laki itu, istrimu itu kok muji-muji kamu terus. Tapi sayang, suami saya nggak ada di rumah, orangnya baik, akhlaknya sangat baik, semua gaji diberikan ke saya, ATM-nya diberikan ke saya, tapi SMS bankingnya dikuasai dia. Waduh, muji-muji terus. Itu nanti dia ketemu langsung Islam, damai, mendamaikan orang. Dan jangan menyebar kebencian, atau bahkan menyebar permusuhan. Kalau kita tidak mampu menjadi hamba yang hebat, maka berbuat baiklah kepada orang lain, damaikan pertengkaran orang lain, wala yuqim bainahumul adawata wal baghdha, dan jangan di antara mereka kemudian membuat pertengkaran dan permusuhan. Jangan sampai. Man arada fadlal abdal, yang terakhir ini, barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan abdal. Abdal itu adalah wali. Jumlahnya tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Wali ini. Abdal itu ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 40. Dan ini penggantinya para nabi dan rasul. Ketika para nabi dan rasul dinyatakan selesai, Rasulullah Muhammad, maka penggantinya abdal. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang menceritakan wali abdal ini di Jawa ada satu, ada bahkan ada yang di Irak, ada juga, ada yang di Mekah satu, bahkan ada yang tengah-tengah laut katanya satu. Karena wali ini paku bumi, ini paku bumi, wali abdal. Dia sangat utama menjaga agama supaya tetap terpelihara agamanya itu. Dan barang siapa ingin mendapatkan keutamaan seperti ini, maka falyadha yadahu ala sadri, letakkanlah tangan di atas dadanya, dalam hal ini yaitu lapang dada, nerimo apa yang ada, wa yardha li akhihi ma yardha li nafsi, dan dia ridho apa yang didapatkan oleh temannya seperti dia ridho ketika dia mendapatkan untuk dirinya. Jadi nggak ada masalah dengan yang lain. Ada tetangga beli mobil, ikut senang. Alhamdulillah, tetangga saya beli mobil, mudah-mudahan saya bisa pinjem nanti satu saat, kan enak itu. Nah ini tetangga beli mobil langsung, dari mana tuh duitnya? Malah dijelek-jelekin, kan pangkatnya sersan kok bisa beli mobil. Loh, yang nggak berpangkat aja bisa beli mobil, dia berpikirnya cetek namanya itu. Pangkat sersan beli mobil, yang nggak berpangkat bisa beli mobil, banyak gitu. Ini yang berpikir yang salah berpikir. Maka hendaklah dia ridho apa yang didapatkan oleh orang lain seperti dia ridho yang didapatkan untuk dirinya sendiri. Itu wali abdal. Masya Allah. Seneng ada tetangga beli TV besar. Oh, TV-nya besar, paling dapat utang. Lah ngapain dijelek-jelekin? Kita alhamdulillah tetangga saya bisa beli TV besar, mudah-mudahan bisa nonton bareng kalau ada pertandingan sepak bola di TV yang besar, kan enak ngomong begitu tuh Pak. Enak. Itu enak semua dengan siapapun. Ini keutamaan yang bisa kita dapatkan. Sekali lagi saya ingin mengulang, kalau kita tidak bisa bangun malam, sholat malam, maka jangan maksiat. Kalau kita tidak bisa puasa sunnah, maka jaga lisannya. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan ulama, banyak berpikir tentang kebesaran Allah, tentang
bagaimana ciptaan Allah. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan jihad tapi kita tidak bisa, maka hendaklah kita melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Dan barang siapa ingin mendapatkan sedekah, keutamaan sedekah tapi kita tidak punya uang, betul-betul jujur tidak punya uang, bukan pura-pura, maka hendaklah mengajarkan ilmu apa yang telah kita dapatkan. Dan barang siapa ingin mendapatkan keutamaan haji tapi kita nggak bisa haji, jadwal hajinya entah tahun berapa, umur kita juga mungkin belum nyampe, lebih baik pahala yang lain kita ambil dulu, yaitu membiasakan ibadah, perbanyak ibadah di hari Jumat. Lebih-lebih membacanya Yasin ditambah baca surat Kahfi. Surat Kahfi ini tambah baca surat Kahfi. Kalau nggak bisa semuanya, minimal 10 ayat di pertama itu baca surat Kahfi. Syukur-syukur khatam surat Kahfi. Selesai surat Yasin, baca Yasin di masjid ini habis maghrib, pulang di rumah habis pengajian habis isya, baca Kahfi. Selesaikan surat Kahfi. Ini hari Jumat. Kalau kita memang tidak bisa haji dan belum haji. Man arada fadlul abidin, siapa yang ingin mendapatkan keutamaan ahli ibadah, maka berbuat baiklah kepada orang lain, damaikan orang lain, jangan bertengkar. Ada orang yang saling plengos satu dengan yang lain, damaikan, pertemukan orang itu supaya tidak lagi plengos. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan abdal, wali abdal, maka ridholah apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, seperti ridhonya kita Allah memberikan kepada kita. Terakhir, ini pesan para wali abdal ini, man aktsaron naum, barang siapa yang banyak tidur, maka tidak diharap hatinya lembut. Jangan banyak tidur nih. Orang yang banyak tidur itu hatinya tidak bisa lembut, keras terus hatinya. Barang siapa banyak makan, maka dipastikan tidak akan bangun malam untuk beribadah. Kalau mau tidur supaya tidurnya nyenyak, katanya makan banyak. Wah, malah itu kebalik itu. Kan ada orang itu supaya tidurnya nyenyak, makan yang banyak, nggak bisa bangun malam akhirnya. Udah susah, gelepak-gelepok. Mendingan lapar bangun malam. Bila perlu kalau ada banyak nyamuk jangan disemprot supaya malam bangun itu. Malam bangun. Saya masih ingat punya nenek itu begitu. Saya punya nenek, kalau kita mau nyemprot itu nyampetin nyamuk, jangan katanya, itu temen nenek. Nenek saya itu temen nenek bilangnya, kalau nggak ada nyamuk nenek nggak bisa bangun. Jadi nyamuk, tapi kita ada nyamuk satu aja kayaknya. Sing, nyamuk sekarang bunyi masalahnya gitu. Masya Allah ganggu banget saya bilangnya. Nggak tahu dulu itu nyamuknya bunyi nggak itu nenek itu. Barang siapa banyak atau sering berteman dengan orang bodoh atau orang zalim, maka sangat kecil kemungkinannya dia akan istiqomah dalam agamanya, pasti lapis. Orang bodoh itu mempengaruhi, ngapain sih ngaji, ngapain sih ke masjid, ngapain jamaah, orang bodoh itu begitu tuh. Nah kalau kita bergaul dengan mereka, kita tidak istiqomah, akhirnya jamaahnya dogclong. Kadang-kadang jamaah, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak, kadang-kadang pegang Quran, kadang-kadang enggak. Tidak istiqomah karena bergaulnya dengan orang bodoh. Barang siapa menjadikan ghibah atau bohong sebagai kebiasaan, maka sangat kecil kemungkinannya dia akan mati dengan membawa iman. Nih, ghibah itu apa? Menjelek-jelekan orang. Nggak ada manfaatnya menjelekkan orang itu. Kalau betul-betul orang itu jelek seperti yang kita sampaikan, itu namanya ghibah, berdosa. Tapi kalau apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan kenyataan, namanya fitnah. Lebih besar lagi dosanya. Bahkan lebih besar dari pembunuhan. Jadi hati-hati WA ini. Hati-hati. Dikit-dikit share, jelek-jelekin orang. Wah, apalagi ini musim politik. Rocky Gerung, Rocky Gerung, macam-macam menjelek-jelekan terus orang, masya Allah. Ini bahayanya. Kemungkinan dia matinya tidak membawa iman. Ini yang digambarkan oleh para wali abdal. Barang siapa banyak bergaul dengan manusia, maka sangat kecil kemungkinannya dia merasakan manisnya ibadah. Jadi dengan siapa harus bergaulnya? Dengan Al-Quran, dengan masjid, dengan ilmu, dengan kitab, dengan bacaan, itu bergaulnya. Bergaul dengan itu semua. Jangan merasa sepi kalau sendirian. Baca Al-Quran, ramai jadinya. Pegang Al-Quran jadi ramai. Begitu baca Al-Quran, masya Allah,
kita tidak merasa sendirian, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mencari ridho dari manusia, maka sangat kecil kemungkinannya dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan ridho manusia. Manusia itu lemah sama dengan kita. Jangan pernah bergantung pada manusia. Manusia sama dengan kita, lemah. Tapi bergantunglah kepada Allah, Zat yang maha kuat dan maha segalanya. Bapak dan Ibu sekalian, dari 8 keutamaan ini, ada enggak kalimat yang mengatakan, kalau kamu tidak bisa membaca Al-Quran, maka gantinya membaca Quran? Ada enggak? Ada enggak? Kalau kamu tidak bisa membaca Quran, maka gantinya adalah baca yang lain. Ada enggak? Enggak ada. Itu artinya kalau tidak bisa baca Quran, ya belajar Quran. Ya belajar Quran. Jangan kemudian tidak bisa baca Quran malah menjauh dari Quran. Masya Allah. Enggak ada dari 8 keutamaan ini. Coba, kalau nggak bisa baca Quran, gantinya baca apa ya? Ya nggak ada. Cuma satu. Ya baca Quran itu. Caranya gimana? Ya belajar Quran. Nggak ada. Ini sudah dibuktikan. Tidak bisa haji, ada gantinya. Tidak bisa sholat malam, ada gantinya. Tidak bisa puasa sunnah, ada gantinya. Tidak bisa sodako, ada gantinya. Tidak bisa, apalagi tadi? Seperti ulama, ada gantinya. Tapi tidak bisa membaca Quran, ada nggak gantinya? Nggak ada. Itu artinya apa? Harus belajar dan harus bisa baca Quran. Harus bisa baca Quran. Mari kita bangun diri kita yang lebih baik lagi ke depan, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul sempurna, menjadi manusia yang sempurna baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ilmu kita, menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat meninggal dunia kita menjadi orang yang husnul khatimah.